Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jika ada di antara kita pagi hari ini yang sedang sakit, dimohonkan pada Allah agar Allah segera memberinya kesehatan dan kesembuhan dan keberkatan. Siapa yang punya hajat dan permohonan, dipohonkan agar Allah meridhai dan mengabulkan hajat dan permohonannya. Jika ada sesiapa yang punya masalah, sama ada masalah keluarga, masalah dunia, masalah pekerjaan, atau mungkin dalam masalah agama, dipohonkan agar Allah dengan segera memberinya jalan keluar dan penyelesaian. Dan jika ada di antara kita yang bermasalah dalam pergaulan, dalam persahabatan,
bahkan dalam bersilaturahim sesama ahli keluarga. Didoakan agar Allah Subhanahu wa taala segera menyatukan hati-hati mereka semuanya. Dan diberikan kepada mereka rasa kasih sayang di antara mereka. Dan tak kalah pentingnya, dipohonkan pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa yang telah terlanjur kita lakukan, Allah beri pengampunan kepada kita. Dan seterusnya Allah melindungi kita, memelihara dan menjaga kita, agar kita tidak mengulangi lagi sekali dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan. Sehingga tiba saatnya ketika kita kembali ke hadirat-Nya dalam keadaan bersih, suci daripada noda dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih bicarakan tadabbur surah Hud, dan kita masih bicarakan dakwah Nabiullah Shu'aib alaihissalam terhadap kaumnya, ahli Madyan. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kisah Nabi Shu'aib yang bermula daripada ayat 84 hingga nantilah ayat yang ke-95. Di antara kesalahan besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib, bukan satu-satunya ya, di antara maksiat besar yang dilakukan oleh kaum Nabi Shu'aib, yang Nabi Shu'aib bersungguh-sungguh untuk melakukan islah, yakni mereka ini curang dalam berniaga, curang dalam mencari habuan rezeki yang Allah telah tetapkan bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bagi memenuhi keperluan makan, minum, tempat tinggal, dan apa sajalah keinginan mereka. Mereka sudah tidak lagi mempedulikan hukum halal dan haram. Mereka tidak terikat dengan etika jujur atau bohong. Mereka ingin bebas dan menghalalkan segala cara. Yang penting mendapatkan apa yang mereka maukan. Kita boleh bayangkan bagaimana keadaan ekonomi masyarakat jika pelaku-pelaku, penggerak-penggerak
roda perekonomian masyarakat rakyat sudah bermentaliti minta maaf, penipu, pembohong, curang. Ini sebagainya. Rupa-rupanya ketidakadilan dalam mencari keperluan hidup sesuatu yang amat-amat serius. Bahkan ia menjadi dakwah, salah satu perkara yang didakwahkan, salah satu perkara utama yang didakwahkan oleh Nabi Shu'aib alaihissalam. Dan tak kecuali Nabi kita Muhammad SAW amat-amat menekankan kejujuran dalam bertransaksi niaga. Tidak boleh ada kecurangan, penipuan. Sama ada dilakukan ketika ia membeli barang atau ketika ia menjual barang. Bahwa peniaga yang berniaga ingin untung, benar adanya. Diharuskan oleh agama. Tetapi ingin beruntung dalam berniaga dengan cara merugikan orang, itu yang dilarang. Bahwa berusaha, bekerja untuk jadi kaya, bagus. Tidak salah. Tetapi berusaha untuk jadi kaya dengan cara memiskinkan orang, itu adalah dosa besar. Bahwa berusaha untuk menjadi seseorang yang maju ke depan, berjaya dalam segala usaha, disuruh. Adapun ingin maju ke hadapan dengan menolak orang ke belakang, itu dosa besar. Bercita-cita untuk mempunyai rumah yang cantik, besar dan indah, tidak dilarang. Tetapi membina rumah yang indah, yang cantik, dengan memeras keringat orang-orang miskin, itu dilarang. Naiklah setinggi yang boleh. Tapi jangan menggunakan orang lain sebagai tempat untuk kita pijak, untuk membolehkan kita naik ke atas. Ingin jadi pandai, disuruh. Tapi bukan dengan cara membodohkan orang lain. Inilah tugas yang tidak mudah dilakukan oleh Nabi Shu'aib, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan sekarang di tangan kita. Sehingga jika ia tidak dibendung, tentulah akan menciptakan satu jurang perbezaan yang sangat dalam dan luas antara si kaya dan si miskin. Bahasa yang sedang tidak dipopulerkan, akan berlaku kesenjangan sosial yang parah. Akan berlaku kesenjangan sosial yang sangat parah. Dan pasti ini akan menimbulkan ketidaktentraman dalam bernegara dan bermasyarakat,
social unrest pasti akan timbul bila-bila masa. Ini bukan tugas yang mudah. Nabi Shu'aib alaihissalam, Nabi yang Allah tonjolkan, highlightkan perjuangannya, dakwahnya, bagi memperbetulkan sistem ekonomi, mentaliti peniaga yang curang, agar agihan rezeki itu diagihkan secara merata dengan penuh keadilan tanpa perlu ada kezaliman, penindasan antara satu dengan yang lain. Ya, lihat umpamanya yang sekalian dalam ayat terakhir yang kita pelajari minggu lepas, ayat 85. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizan bil qis. Itu perintah. Penuhi sukatan dan timbangan dengan adil. Itu perintah. Statement yang kedua, wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tau fil ardi mufsidin. Jangan kamu mengurangi, merugikan, bersikap curang kepada orang lain. Kamu kurangi hak mereka. Bahkan kamu tidak memberikan apa yang jadi hak kepada orang lain. Kamu tidak akan kewajiban kamu kepada mereka. Sehingga tindakan kamu tidak menunaikan kewajiban kamu, tidak memberikan apa yang jadi hak orang lain, maka muncullah kezaliman, penindasan. Jangan kamu lakukan. Tidak memenuhi timbangan sukatan, suka mengurangi hak orang lain, itu adalah perbuatan ifsad. Perbuatan yang merusak di muka bumi. Saya ingin sampaikan jam saya waqfah balaghiyah. Aspek balaghahnya sangat menarik ayat ini. Coba berarti betul-betul ya. Saya tunjukkan ayat 85 ini. Ada satu larangan dan ada satu perintah yang poinnya sebenarnya sama. Larangannya kan jangan kurangi sukatan timbangan. Itu larangannya. Perintahnya penuhi sukatan dan timbangan. Itu kan poinnya. Jadi kalau wala tankusuhu al-mikyal wal mizan. Janganlah kamu kurangi sukatan dan timbangan. Itu ada dalam ayat 84 ya. Ayat 84 larangan. Jangan kamu kurangi sukatan dan timbangan. Kemudian ayat 85 pula, auful mikyal wal mizan. Penuhi. Ditekan lagi, jangan kurangi. Kenapa diulang-ulang ini? Seakan-akan ya satu pengulangan yang tak perlu. Bila kita kata umpamanya, jangan kurangi timbangan. Cukuplah. Kenapa Allah mesti berfirman, penuhi sukatan timbangan. Jangan kurangi. Kenapa macam ada pengulangan, diulang-ulang di dalam ayat ini? Coba kalau walatan kusul mikyal mizan, ya larangan daripada mengurangilah, merugikanlah. Auful mikyal mizan,
Itu perintah untuk memenuhilah, mencukupi. Sekarang kita tahu tidak mengurangi timbangan, itulah bermakna memenuhi, mencukupkan, menyempurnakan. Jadi apa ya? Perintah memenuhi, mencukupi timbangan itu semacam tikror, pengulangan bagi sebelumnya. Pertanyaan, apa perlunya diulang-ulang seperti itu? Contohnya, berdiri. Berdiri kamu. Jangan duduk. Lah, berdiri itu memanglah tak duduk. Berdiri kamu. Jangan duduk. Kenapa ya? Mesti macam ada pengulangan. Atau, pergi engkau. Pergi engkau. Jangan berada di sini. Lah, macam mana tuh? Pergilah engkau. Jangan berada di sini. Itu yang saya maksudkan. Quran gunakan struktur ayat seperti itu. Lalu apa maknanya? Wah, kalau pergi engkau, ya sudahlah pergi. Maknanya, mafhumnya tidak boleh duduk di situ. Tak boleh diam di situ. Berdiri engkau. Pakai kau pula, tu kasar tu. Berdiri engkau. Maksudnya, ya tak boleh duduk lah. Tapi kenapa mesti, jangan berdiri. Berdiri engkau, jangan duduk. Inilah bahasa yang sedang ayat kita belajar macam itulah. Lalu apa tujuannya mengulang-ulang? Seakan-akan ada pengulangan ini. Jamaah sekalian, walaupun sepintas selalu ada semacam pengulangan, satu berupa arahan, satu berupa larangan, dan ia kita pada tajuk yang sama. Pertama, jamaah sekalian, ada makna yang hendak Allah beritahu pada kita. Bila Allah kata penuhi timbangan, jangan kamu kurangi. Atau jangan kamu kurangi, penuhi. Ini memberi maksud. Innal qauma kanu musirrina ala dhalikal fi'li. Ini rahsia dia. Sebab yang pertama, kenapa ada semacam ulang? Kerana kaum Nabi Shu'aib ini melakukan perbuatan ini terus-menerus. Bukan sekali dua. Setiap kali mereka berniaga, pasti mengurangi takaran, timbangan, sukatan, timbangan, merugikan si pembeli. Bukan dilakukan sekali dua. Tapi musyirin berterusan. Kerana perbuatan mereka itu berterusan, merugikan pelanggan itu berterusan, maka larangan yang Allah sampaikan pada mereka itu perlu mubalaghah, perlu penguat. Jadi bukan sekadar jangan menipu, penuhi. Kena ditekankan macam itu. Sehingga dalam larangannya perlu kepada mubalaghah dan takkid. Ini semacam taukid. Bila kita disuruh melakukan perbuatan, pada yang sama ada larangan melakukannya, sebenarnya itu bermakna taukid. Jadi at-takrir, pengulangan ini, daripada penuhi, kemudian daripada jangan kamu kurangi, kemudian penuhi, takrir kan? Wahai maksudnya sama. Yufidut takkid. Ia membawa makna kuat. Wa syiddatil inayati wal ihtimam. Dan menunjukkan betapa Nabi Shu'aib, dalam hal ini Nabi Shu'aib lah, walaupun itu perintah Allah, ya, amat sangat mengambil berat tentang perkara ini. Ini memberi makna takkid.
kuat. Sekaligus menunjukkan betapa Nabi Shu'aib mengambil berat, sangat-sangat mengambil berat dan perhatian kepada kejahatan yang dilakukan oleh kaumnya. Sehingga Nabi Shu'aib bukan sekadar melarang mereka mengurangi timbangan, kemudian disuruh penuhi oleh kamu, dikuatkan. Itu yang saya kata tadi. Bukan main-main Nabi Shu'aib melakukannya ini. Bukan main-main, bukan sekadar, jangan tidak. Bukan sekadar ibarat melepaskan batuk di tangga Nabi Shu'aib. Ingin memperbetulkan, ingin menciptakan keadilan dan keseksamaan dalam dunia perniagaan. Karena ini adalah masalah yang pokok. Keadilan dalam perniagaan, keadilan dalam mencari rezeki, tidak berlaku kecurangan dan kezaliman di dalamnya. Itu adalah masalah yang sangat-sangat fundamental dalam membina masyarakat yang adil dan makmur. Sesuai dengan kehendak Allah. Menegakkan, tengok bahasanya pun, bil qisti, bukan bil adli. Yang terbaru telah kita pelajari apa mana qistun dan apa mana adlun. Jadi, Masya Allah, benar setiap Nabi mengambil berat tentang perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Betul. Dan mereka, para Nabi dan Rasul, bersungguh-sungguh ingin membentras, menghentikan perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaumnya. Betul. Itu akidah. Tapi, kesungguhan para Nabi dalam bedah bukan sekadar mengajak mereka pada tauhid, tapi kesungguhan para Nabi dalam bedah juga ingin menciptakan keadilan dalam berekonomi. Sama pentingnya. Jangan kita anggap yang penting dalam dakwah ini, yang penting syirik telah dibentras. Ataupun dalam dunia niaga, dunia jual beli, dunia pinjam-meminjam, itu urusan lain lah, itu bukan hak kami. Bukan. Sama pentingnya. Sehingga jihad yang dilakukan oleh Nabi Shu'aib, kesungguhan Nabi Shu'aib, kita boleh lihat dalam ayat ini. Syiddatul ainayah wal ihtimam. Nabi Shu'aib menunjukkan betapa seriusnya, betapa besar perhatian, keprihatinan beliau terhadap masalah ini. Jadi bukan masalah kecil rupanya. Bukan masalah kecil. Keadilan. Kalau dalam bahasa sekarang, Nabi yang tidak mahu jika sekiranya jurang perbezaan antara si kaya dan miskin itu wujud, dan si kaya telah mendapatkan rezeki itu dengan cara halal, pun Nabi Shu'aib tidak mahu berlaku. Saya ulangi. Jika sekiranya ada perbezaan, jurang pembeza antara si kaya dan si miskin itu wujud, sedangkan yang kaya itu mendapatkan rezekinya dengan cara yang halal pun Nabi SAW tidak mau melihat, apatah lagi ini jurang pembeza antara si kaya dan miskin, ia wujud, dan si kaya itu mendapatkan habar rezekinya dengan cara curang. Lagilah Nabi SAW. Saya ulangi. Jika satu golongan berusaha dengan halal, ia jadi berjaya. Sementara si miskin kurang. Terus miskin, sehingga jurang punya sangat ketara. Walaupun tidak berlaku kezaliman dalam usaha berniaga, sehingga yang kaya miskin, itu pun dalam Islam masih dianggap tercela. Maknanya Islam tidak mau wujud dalam masyarakat seperti itu. Si kaya mesti punya tanggung jawab kepada si miskin. Dan si miskin punya hak pada harta si kaya.
sehingga tidak boleh wujud perbezaan. Jurang pembeza, kesenjangan sosial yang ketara. Apatah lagi ini lebih dasar lagi. Dahlah jurang perbezaan begitu ketara, si kaya pula menghaut keuntungan dengan cara curang. Iya ya, ini poin dia. Nabi Syuaib amat sangat mengambil berat tentang masalah ini. Sebagaimana baginda Nabi Syuaib mengambil berat tentang syirik yang mereka lakukan. Sama. Tak boleh, ini syirik ini berat nih, ini penentu amalan nih. Ini kena 24 jam mendakwahkannya. Betul. Tapi yang ini tentang peniaga yang curang yang tu, tak apalah. Dan suruh barang itu tak apalah, itu urusan dia. Tak boleh. Tidak boleh. Ini ayatnya. Apalah yang penting untuk orang Islam tak ada syirik, sudahlah. Maknanya tidak. Ada pun yang itu tipu, itu albani, ini suruh barang, ini. Tak boleh. Bahkan kita telah pelajari ya dalam hadis Kitabul Buyuk, belajarkan. Hadis Bulughul Maram yang Kitabul Buyuk kan sudah lepas ya. Hadis-hadis yang cerita tentang jual beli. Coba ulang kaji itu. Nabi larang, Nabi marah kalau bahasa kita. Bila ada orang menyuruh barang, sehingga harga melambung. Setelah melambung pula dikeluarkan Bani Sorok, mengaut keuntungan yang besar. Tanpa usaha yang bersusah payah. Atau dalam hadis Nabi bahkan, ada seorang penjual daripada kampung, nak jual barang. Ya, mungkin hasil mahsul tanamannya atau lembu, atau unta, kambing yang diternakannya ke pasar. Nabi larang. Janganlah kamu halang si orang kampung nak jual hasil mahsul tanamannya, atau nak jual kambing atau anak untanya, kamu tahan di tengah jalan, lalu kamu beli dia. Tak apalah cik, kau belilah, kamu balik aja lah, nanti saya jual ke pasar. Sehingga harga kambing yang dijual tadi mahal, dibeli oleh si pembeli di pasar. Wah, kalau si pemilik kambing tadi jual sendiri ke pasar, tak ada orang tengah. Ini kambing saya, ini hasil tanaman saya, jual sendiri di pasar. Kemudian yang menjual, yang beli pun terus membeli langsung daripada pemiliknya, dari petaninya. Harga mesti murah. Yang menjual dapat untung, yang membeli pun harga berpatutan. Itu ada hadisnya. Sebab itu Nabi larang, jangan kamu tahan. Coba kalau orang yang jual ke pasar, barang, kambingnya umpamanya. Ditahan, okey cik, saya beli kambing. Cik nak berapa kambing ini? Oh, kambing ini 1,000 saja. Okey, 1,000. Puasa lagi. Dah dapat 1,000. B, dapat kambing tadi, dengan harga 1,000. Jalan-jalan, ditahan oleh C. B. Kambing nak jual ke? Ya, nak jual. Berapa kan? 1,200 lah. Okey, saya beri 1,200. Okey, kau balik. Dah untung 200 si B. Balik dia. C pula macam. Kalau C lagi punya, dah dekat dengan pasar, ditahan pula. C, kejap. Nak jual kambing? Ya, berapa kambing ini? Oh, ini saya 1,600 lah. Okey, saya beri 1,600. 500. Dia akhirnya terus jual ke pasar. Tak. Akhirnya orang yang nak perlukan kambing mungkin untuk akikah, terpaksa membeli kambing dari B, tentu bukan 1,000, bukan 1,200, bukan 1,600. Dia itu, ini 2,000 nih. 2,000. Tengok. Harga kambing daripada 1,000 menjadi 2,000. Mana yang 1,000 hilangnya? Dimakan oleh orang tengah. Itu ada hadis telah singgung 1,400 tahun yang lalu. Tapi sekarang orang-orang tengah itu kan sudah menjadi semacam cara yang dibenarkan atau diiktiraf atau diterima
Sebagai satu perbuatan yang lumrah. Apakah maknanya ada larangan itu mesti tak boleh ada sama sekali? Tentu tidak. Karena barangkali si pengeluar, Pak Tani, peternak, tak mampulah jual. Itu kan jauh ke bandar. Ya, kena ada lah orang tengah itu. Ada broker dia, ada ini. Tapi yang dimaksud itu, jangan berlebih-lebihan. Mengambil keuntungan sehingga yang pembeli yang terakhir, dapat banyak. Itu pun di situ ada ketidakadilan dan pernah buat peraturan oleh Nabi SAW. Tapi ini kadang-kadang tidak dianggap sebagai bagian agama yang penting, itu masalahnya. Bila bicara agama, biasanya, ya Allah, agama apa lagi? Surga neraka lah. Akidah lah. Misalnya puasa, solat lah. Siapa yang mengurusi seperti ini? Setiap mukmin yang belajar agama Islam, hendaklah juga dipelajari dan diutamakan juga perkara ini. Nabi Shu'aib, bahasa kita berpeluh-peluh, nyaman sekalian. Berpeluh, berkeringat, bermandikan, peluh, bercucuran air mata untuk melakukan perbaikan dalam masalah ekonomi ini. Contohnya ini, diulang. Ibaratnya bisa bukan sekadar jangan tipu, jangan kurangi timbangan. Nabi SAW kata, penuhi timbangan. Ibaratnya bukan jangan duduk, berdiri, atau berdiri, jangan duduk. Pergi, jangan diam di sini. Itu namanya takkid. Yang kedua, diulang-ulangi tadi. Perintah, kemudian larangan atau perintah. Perintah itu. Nuhu awalan al-qabih alladhi kanu alaihi min naqsil mikyali wal mizan li'anna fit tasrih bil qabih na'yan 'anil manhi wa tabiran lahu. Mula-mula dilarang. Kemudian perintah. Itu menunjukkan jamaah sekalian bahwa benda itu adalah teramat sangat buruknya. Perbuatan mereka itu teramat sangat kejinya. Itu poin kedua. Tidak mungkin perbuatan itu perbuatan biasa sahaja, sedangkan Nabi Shu'aib alaihissalam melarangnya, kemudian menyuruh sebaliknya. Jangan kurangi timbangan, penuhi. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan mengurangi timbangan, mengurangi takaran, sukatan, curang, itu amalan yang teramat sangat buruk dan keji serta zalim. Sudah ditekankan, ditauhidkan. Mafhumnya memenuhi sukatan dan timbangan, berlaku adil dalam perniagaan, mengelak daripada curang, itu perbuatan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ramai yang masih ingat ketika kita belajar kitab itu dulu. Dalam hadis sahih, Nabi berjalan-jalan di pasar kan. Entah apa yang menggerakkan Rasulullah, Nabi pun tergerak hatinya memasukkan tangan baginda yang mulia ke dalam satu karung atau goni. Ya, orang itu jual gandum, jual apalah. Tiba-tiba Nabi masukkan tangannya dalam goni ada gandum itu, didapati gandum di dalam bawah itu basah. Nabi tanya, "Mahadal balal?" Apa sani basah nih? Kenapa gandum yang jual di basah nih? Ya, sahabat yang jual itu cakap apa adanya lah. Asabul matar. Ya Rasul, terkena air basahlah, terkena hujan basahlah. Nabi tanya, kenapa basah? Yang jual pun jawab jujur, nah air basah. Macam tidak ada apa-apa rupanya. Masa itu. Tiba-tiba Nabi kata, yalah, kalau ia basah, kenapa kamu tak letak di atas? Atau kamu asingkan?
Sebab kamu jual barang ini dengan ditimbang. Katalah kalau orang beli gandum kamu ini, katalah 1 kilogram. Lalu kamu timbangkan yang kering, gandum yang kering, dengan kamu timbangkan 1 kilogram gandum yang basah. Walaupun timbangannya sama-sama 1 kilogram, tapi kuantiti gandum itu tidak sama. Gandum yang basah yang kamu timbang 1 kilogram itu, kuantitinya mesti kurang, sebab dia basah. Basah berat. Harga pula sama. Itu curang namanya. Nabi melakukan satu statement yang beri amaran keras kepada sahabatnya saya itu, dan juga pada kita semuanya. Man ghasya falaisa minna. Siapa coba berlaku curang, merugikan pembeli, ketika sedang punya, laisa minna. Berat tuh amaran Nabi itu, keras tuh. Laisa minna. Nabi enggan mengakuinya sebagai umatnya. Nabi tak macam Nabi waktu tak mempertimbangkan dia itu rajin sholat ke, mungkin dia sedang puasa. Si penjual tadi boleh jadi sedang puasa sunat, mungkin sedang wirid, malam tadi mungkin sedang qiyamul lail. Tapi Nabi kata, itu bukan urusannya. Bila kamu menipu, aku tak mau menganggap kamu sebagai umatku. Begitu dahsyatnya lah, buruknya lah perbuatan curang dalam berniaga. Itu dosa besar ya mas sekalian. Tak jujur. Nabi kata, ya kamu letak di atas lah. Kalau orang nak beli yang basah, timbangkan dengan yang basah. Kalau dia beli yang kering, timbangkan yang kering. Dan harga yang basah dengan yang kering, bila timbang yang sama, tentu tak boleh sama harganya, berbeza. Sebab bila basah, kalau timbang yang basah, walaupun timbangannya sama-sama 1 kilogram, kadarnya pasti berbeza. Ini, walaupun minta maaf sahabat tadi, tak ada pun tanda-tanda ia dengan sengaja nak menipu. Tapi Nabi terus melakukan statement yang sangat keras. Man ghassa falaisa minna. Siapa yang curang, menipu dalam berniaga, bukan umatku, bukan dari golongan aku. Aku tak mau mengakuinya sebagai umatku. Bahasa lebih keras, aku tak sudi mengakui kamu sebagai umatku. Atau aku akan keluarkan kamu daripada golongan umatku. Kerasnya lah. Nampak remeh, benda kecil. Yang mungkin untungnya beberapa real saja. Dia akan jual gandum tepi jalan. Di pasar. Bagaimana yang beli yang besar-besar? Ini sebetulnya yang perlu digarap oleh setiap orang Muslim, yang perlu diberi perhatian. Seperti Nabi Syu'aib. Perhatiannya yang penuh terhadap pemberantasan syirik yang dilakukan oleh kaumnya tidak menghalang Nabi Syu'aib untuk juga memberikan perhatian penuh terhadap ketidakadilan dalam berekonomi. Ya, sehingga diulangi keras untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat-sangat keji dan melakukan yang selanjutnya amalan yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat mulia. Waqad yakunu dzalika li ta'zimi hadzal amr. Sama. Dan itu menunjukkan bahwa perhatian yang begitu besar itu menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara remeh, tapi perkara yang azim. Kita dapat memahami, dapat menangkap daripada tindakan Aisyah itu menunjukkan bahwa ta'zimul amr. Nabi Syu'aib memandang perkara ini bukan benda remeh, tapi perkara yang besar, yang perlu ditangani dengan serius, tidak boleh sambil lewat. Subhanallah.
fayakun dzalika taukid. Sebab itu diperintah atau dilarang mereka melakukannya dalam bentuk macam taukid. Nak taukid macam mana? Sebab dia kata, ibaratnya itulah, berdiri kamu, jangan duduk. Pergi engkau, jangan diam di sini. Itu karah itu menunjukkan benda itu serius. Berjalan terus, jangan berhenti. Berjalan terus, jangan berhenti. Bangunlah, bangunlah, bangun, jangan tidur. Itu kan biasa kita lakukan seperti itu. Walhal bangun, itu sudah memadai dah. Mukhatab tentu sudah dapat menangkap apa yang dimaukan oleh mutakallim. Bangun, bangun, bangun. Mukhatab sudah dapat memahami, menangkap apa yang dimaukan oleh mutakallim. Dia suruh bangun. Tapi kenapa si mutakallim malah bangun, jangan tidur? Itu menunjukkan bahwa si mutakallim itu serius dalam perintahnya. Serius dalam membenci, mengkeji perbuatan terus tidur. Saat itulah. Paham ya? Dan inilah kehebatan Al-Quran ya. Jadi, Masya Allah, ini termasuk minal hasan, wahwa minal husn, mimakan idza qtadahul hal. Tetapi katalah kalau orang itu hanya sekali lah, didapati sekali saja menipu, mengurangi timbangan, sekali aja. Itu kali pertama dan tertangkap. Ya, Cik, jangan kurangi timbangan, Cik. Cukup. Cukup sekali. Tapi masalahnya ini sudah menjadi budaya mereka. Sudah membudaya dalam masyarakat mereka. Macam itulah kami berniaga, Syuaib. Ini dilakukan bukan sekali dua. Ini dah dari tok nenek moyang. Allahu Akbar. Lalu Nabi Syuaib memberitahu pada mereka, setiap ada larangan, ya pastilah diberikan jalan keluar. Mungkin mereka akan kata, Syuaib, engkau ni asyik larang, ni tak boleh, tak boleh. Sedangkan kami perlu makan, perlu minum. Apa penyelesaiannya? Jangan hanya kata tak boleh, tapi penyelesaian engkau tak berikan. Jangan kata ini salah, tapi engkau tidak tunjukkan mana yang betul. Jangan kamu melarang kami menjadi orang kaya dengan cara yang kamu anggap salah, tapi kamu tak tunjukkan kepada kami. Macam mana kami boleh mengikuti jalan yang betul dan boleh jadi kaya? Begitu kan, kalau mungkin dialog itu kan seakan-akan begitu. Lalu Nabi Syuaib memberitahu pada mereka dalam ayat 86, oh begini. Betul aku melarang sesuatu terhadap kamu, tapi aku ada alternatif lain. Aku ada jalan keluarnya. Melarang saja senang. Tapi tolong bagi jalan keluarnya. Apa alternatifnya? Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Nah, ini dia. Inilah jalan keluarnya, inilah penyelesaiannya. Baqiyatullah, ya saya terjemahkan dulu baqiyatullah saja, apa nanti maknanya kita coba pahami. Khairul lakum, kebaikan bagi kamu. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan bukanlah aku penjaga bagi kamu. Penjaga bagi kamu. Jamaah sekalian, apa makna baqiyatullah di sini? Saya perlulah sampaikan beberapa pendapat yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir, ulama dahulu. Ibnu Katsir
Dalam tafsirnya berkata, mengutip apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baqiyatullahi khairul lakum. Baqiyah itu maksudnya rizqullahi khairul lakum. Rezeki Allah. Baqiyatullah maknanya rezeki Allah. Yang Allah telah tetapkan bagi kamu. Itu kebaikan bagi kamu. Al-Hasan berkata, rizqullahi khairul lakum. Rezeki Allah, baqiyatullah khairul lakum, mana rezeki Allah itu baik bagi kamu, min baksikumun nas. Rezeki yang Allah janjikan bagi kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada rezeki yang kamu dapat dengan cara menipu, curang, menzalimi orang lain. Mungkin dengan cara menipu kamu dapat untung Rp1.000. Tapi bila kamu berniaga dengan cara jujur, kamu dapat untung Rp100. Di mata kamu dapat 1.000 lebih baik daripada dapat 100. Tapi ketahuilah, kamu dapat 100 yang halal itu lebih baik daripada Rp1.000. Tapi dengan cara yang salah. Nah, di sini perlu keimanan. Di sini perlu keimanan. Itu setiap Nabi tekankan namanya iman, tauhid. Hanya orang yang bertuhankan Allah sahajalah, yang iman dengan jitu pada Allah sahajalah, yang mampu melihat bahwa untung 100 dengan cara yang halal, itu jauh lebih baik daripada untung 1.000 dengan cara yang haram. Yang boleh memahami dan menerima, memberi dengan hati terbuka, hanya hati yang ada nurul iman. Tapi orang yang tidak percaya akan adanya hari akhirat, ya mana boleh, mana 1.100 lebih baik dari 1.000. Baik. Kalau awak niaga dengan jujur, untung memanglah tak banyak, mungkin awak kemana nanti pakai kereta kancil. Tapi awak pakai kereta kancil itu jauh lebih baik daripada kamu pergi kemana-mana pakai Jaguar tapi dengan cara yang haram. Coba kita sampaikan ayat seperti ini kepada orang yang tidak bertuhan atau yang meragui adanya hari kiamat. Ya pasti awak ni omong kosong lah. Mana bawa kancil lebih baik daripada bawa Jaguar. Awak ni erti matematik ke tidak katanya. Tapi kalau orang yang beriman tauhid, oh ya. Bahkan berbasikal lebih baik daripada naik kereta kancil. Sebab bagi orang beriman, yang penting halal. Karena kehidupan yang di sini ini tidak habis, tidak berhenti di sini. Tapi berkelanjutan, berpanjangan, berterusan. Nanti di sana. Ya. Itu mana bakiat, kata Imam Hasan dan Imam Abbas tadi. Kata Mujahid, baqiyatullah di sini maksudnya ta'atullah, mentaati Allah. Dalam berniaga dan kamu sentiasa mentaati Allah dalam perniagaan usaha niagamu, yang boleh, ya bolehlah, yang tak bolehlah. Jadi yang kamu utamakan dalam berniaga bukan untung dan ruginya semata-mata, tapi yang perlu kamu ambil berat dalam perniagaan, yakni benda ini boleh atau tidak boleh. Allah izinkan atau tidak izinkan. Itu yang perlu jadi pertimbangan utama. Bukan untung atau rugi. Tapi yang jadi pertimbangan kamu dalam usaha, yakni ini Allah benarkan ke? Allah tak benarkan. Kalau pertimbangan kamu sentiasa apa kata Allah, itulah khairul lakum.
Itu kata Imam Mujahid. Boleh diterima juga. Kata Imam Qatadah, baqiyatullah itu maknanya ay hazzukum minallah khairul lakum. Habuan yang Allah telah tetapkan buat kamu dan kamu mendapatkannya dengan cara yang betul, itulah yang terbaik bagi kamu. Sama maksudnya dengan kata Mujahid tadi. Habuan yang Allah telah tetapkan buat kamu, itu adalah kebaikan bagi kamu. Boleh jadi habuan yang Allah tetapkan buat kamu, yang kamu mendapatkannya sesuai dengan kehendaknya, mungkin tidak sebanyak sebagaimana yang kamu harapkan. Tetapi itulah khairul lakum. Dibandingkan dengan apa yang mungkin kamu perolehi dari segi kuantiti, dari segi quality, lebih banyak, lebih baik, tapi mendapatkannya dengan cara yang salah. So, baqiyat itu maknanya di sini banyak, itu ulama-ulama tafsir memahaminya bermacam, dan insya Allah semuanya betul. Pokok pangkalnya, mendapatkan rezeki yang Allah tetapkan, dengan cara yang Allah tetapkan, untuk mendapatkan yang halal, itulah yang terbaik. Sehingga pertimbangan utama dalam berniaga, dalam berusaha, dalam bekerja, dalam hidup, bagi memenuhi keperluan hidup, pertimbangan yang wajib ditanya pertama sekali, ya, boleh ke tak boleh. Itu. Halal ke haram. Allah izinkan ke Allah tidak izinkan. Itu bukan untung ruginya. Satu transaksi yang mendatangkan pulangan yang banyak sekalipun, jika cara itu tidak diizinkan oleh Allah, tinggalkan. Karena bagi Allah, yang Allah sukai, yang Allah katakan baik bagi kita itu, yang menepati kehendaknya. Caranya, yang Allah izinkan. Bukan apa yang kita dapat. Kalau kita dapat banyak, maknanya Allah suka kita. Kalau kita dapat sikit, Allah tak suka kita. Itu salah. Itu fahaman yang salah. Wah, kalau kita untung banyak, ini bukti bahwa Allah sayang kita. Bila kita untung sikit, bahkan kadang rugi, ini maknanya Allah murka kita. Itu pandangan yang salah bin keliru. Salah bin keliru. Tapi itulah yang biasa orang berfikir. Wa'iyadzubillah. Alhamdulillah. Kalau di dalam ayat sebelumnya, berniaga dengan cara curang itu namanya fasad, ifsad, kehancuran, kebinasaan. Maka berniaga dengan betul, itu namanya baqiyat. Itu baqiyat. Berniaga dengan cara yang batil, itu namanya ifsad. Tadi sebenarnya sudah ada, Allah tak suka orang mufsidin itulah. La ta'asfil azim mufsidin itu. Berniaga dengan betul, itu namanya baqiyah. Bila fasad itu menyebabkan turunnya azab, mana baqiyah menyebabkan turunnya rahmah. Masya Allah. Ibnu Jarir At-Tabari, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsirnya At-Tabari, baqiyatullahi khairun lakum. Apa kata Imam Mufassirin ini, Imam At-Tabari? Baqiyatullahi khairul lakum itu maksudnya ma yaftulakum min ribhi ba'da wafa'il kail wal mizan khairul lakum. Yani kurnia Allah yang Allah berikan pada kamu berupa keuntungan dalam perniagaan
setelah kamu menegakkan keadilan dalam perniagaan, tidak mengurangi sukatan dan timbangan, tidak menipu pembeli, itu adalah kebaikan bagi kamu. Lebih baik bagi kamu min ahdi amwalin nas, daripada merampas, mengambil, mengaut hak orang lain dengan cara yang salah. Ada satu riwayat yang dinisbahkan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan inilah, untung banyak tapi menipu itu buruk. Untung sedikit tapi dengan cara yang adil itu kebaikan. Apakah sama? Ya, kalau tengok dari sisi zahir tak sama lah. Ini sikit, itu banyak. Dah tak jelas, tak sama. Dari segi zahirnya pun tak sama. Dari hakikatnya pun tidak sama. Kalau itu mana yang lebih baik? Kalau kita tanya pada mereka yang tidak percaya akan adanya pembalasan, yang untung banyak itu lebih baik daripada untung sikit. Walaupun untung banyak tadi diberi dengan cara menipu. Bagi yang beriman, bagi yang meyakini bahawa hidup di dunia tidak akan berhenti, tidak akan tamat dengan sebab kematian, tapi dunia ini akan berpanjangan, berterusan dengan kehidupan yang baru, bermula dengan kematiannya. Jadi kematian adalah awal kehidupan yang sebenar. Bagi orang yang percaya ini, maka untung sikit itu lebih baik dari untung yang banyak. Lalu Ibnu Abbas mengutip yang sekarang sepotong ayat daripada surah Al-Maidah. Jemaah lihat surah Al-Maidah ayat 100. Surah Al-Maidah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Muhammad, katakanlah, beritahukanlah kepada umatmu. Istihar, beritahu, hebah-hebahkan pada umatmu agar semua tahu. Yakni tidaklah sama benda yang buruk, yang keji, lagi kotor, tak mungkin samalah dengan yang thayyib, yang bersih, yang baik, yang halal. Mana sama? Benda haram tak sama dengan benda halal. Benda yang kotor tak sama dengan benda yang bersih. Perkara yang keji tak sama dengan perkara yang terpuji. Tak sama. Mungkin kamu memilih yang kotor. Mungkin kamu memilih cenderung kepada yang haram. Walau a'jabaka kathratul khabith. Nah, tengok. Walaupun banyaknya kadar jumlah yang kotor itu membuat kamu takjub. Yalah, untung 10.000. Siapa tak mau? Kagum kita, terpesona kita. Tapi masalahnya itu khabith. Untung 500 saja. Ya manalah mau, sikit. Ya bukan lepas penat lah 500. Tapi Allah kata, yang untung 500 itu lebih baik bagi kamu. Walaupun kamu terpesona, kagum, terpikat, terpukau, tertarik dengan keuntungan 10.000. Kenapa? Karena untung 10.000 itu hobi. Keuntungan 500 itu thayyib. Tengok. Allah menyuruh kita cara memandang sesuatu. Sebab mungkin tidak sama aja Mas sekalian.
cara sudut pandang Allah dengan sudut pandang kita tak sama. Kita melihat zahirnya, oh ini banyak nih. Oh, banyak tuh, ini untung 100%. Dengan cara ini saya untung 100%. Saya modal 10.000, untung 10.000. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya awak, ya modal 10.000 juga. Untung awak berapa? Untung 900. Lah, 900. Coba kalau kita ikut nafsu. Coba kalau kita memandang dengan kaca mata dunia kita. Pastilah yang 10.000 lebih menggiurkan. Tapi Allah kata, walaupun kamu tergiur dengan yang banyak, tetap saja yang sikit itu lebih baik bagi kamu. Menurut aku, kata Allah. Sebab yang sikit itu thayyib, yang banyak itu khabith. Masya Allah. Susah ya, Syan. Iman. Kalau kita sudah diuji dengan iman seperti ini, mungkin. Saya yakin dan percaya. Orang yang beriman pada Allah, orang muslim percaya Allah, insya Allah lah. Imannya cukup kuat. Dengan imannya, dia mampu menahan dirinya daripada melakukan syirik. Insya Allah. Apa syirik yang besar-besar? Ada orang mukminat, berjalan di mana? Oh, jalanlah kebetulan lalu MRR tu umpamanya. Lalu MRR tu, tiba-tiba waktu tu ada hari Taipusem umpamanya. Dekat Batu Cave, tengok ada orang pikul kabadi, cucuk sana, cucuk sini, cucuk sini. Ada orang mukmin, baru balik Makkah, lalu tiba teringin sangat, saya teringin sangat nak try loh. Nak try pikul tu sambil cucuk. Ada yang teringin? Tak ada kan? Langsung tidak menggiurkan kita. Perbuatan syirik macam mana menggiurkan kita? Ada orang sembah lembu, angguk-angguk. Ada orang mukmin yang dengan imannya teringin nak, seronoknya lah orang tu nak sembah. Ada? Tak ada kan? Atau ada minta maaf, ya Alhamdulillah. Baca berita atau dengar, tengok di TV. Kes pembunuhan yang sangat-sangat keji. Sadis. Ada orang Islam yang menonton TV peristiwa tadi atau beritahu, teringin aku nak buat macam dia. Membunuh orang. Tak menarik kan? Kejahatan membunuh tak menarik. Kejahatan syirik tidak menarik. Apa ni? Kejahatan orang mabuk. Dia mabuk, siapalah terjatuh dalam melungkang, tertidur. Ada yang teringin macam tu? Tak ada. Tak menarik. Di sini iman kita insya Allah mampu menyelamatkan kita. Karena perbuatan itu tidak menarik. Tapi coba kalau sudah melibatkan harta benda. Itu banyaknya lah. Banyak. Tergiur ya Mas Yan. Iman mungkin boleh luntur. Dalam Al-Quran. Ini Mas sekalian. Ini yang saya tahu ya. Jadi saya hanya memberikan apa yang saya ada. Saya hanya boleh berikan apa yang saya ada. Tentu saya tidak mampu memberi apa yang saya tak ada. Sebenarnya manusia itu seperti itulah sepatutnya. Orang hanya boleh memberikan apa yang dia miliki, yang dia ada. Dia tidak mungkin mampu memberikan sesuatu yang dia tidak ada. Kalau kita jaga itu, insya Allah selamat. Tapi kadang-kadang, ya mungkin terlaja juga. Dia memaksa diri untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya dia tidak ada. Itu bahaya itu. Memaksa dirinya untuk memberikan sesuatu pada orang yang sebenarnya dia tidak ada. Semana ya? Yalah, kalau itu berupa barang, tidak ada. Tapi itu Pak. Saya tidak tahu apa-apa kata. Saya tidak punya ilmu tentang ini. Saya tidak ilmu tentang ini. Tapi karena orang tanya pada saya, dan dia orang itu sudah terlanjur yakin yang saya ini orang pandai, bapaknya. Saya pun sudah mungkin merasa pandai dan ingin menjaga harga diri, reputasi.
Mana mungkin ada pertanyaan yang tak ada jawaban. Saya coba memaksa diri saya untuk memberi jawaban yang sebenarnya saya langsung tidak ada kemampuan menjawab. Sehingga saya mereka-reka jawaban. Seakan-akan semua masalah saya boleh menjawab. Itu bahayanya luar biasa, jemaah sekalian. Ya, dalam masalah agama, kita ditanya oleh orang, lalu kita memastikan untuk menjawabnya. Walhal kita sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menjawab. Lalu kenapa orang seringkali ada memaksa diri macam itu? Ya mungkin karena dia tahu orang lain sudah terlanjur mempercayai dia orang pandai. Belajarlah di sini dengan para malaikat, dengan Rasulullah. Malaikat ditanya oleh Allah, malaikat, ambi'uni bi asma'i haula. Tolong beritahu aku. Nama-nama ni, sifat Ibn ni tolong beritahu aku. Apa jawab malaikat? Ini malaikat ni. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha Suci Kau, ya Allah. Kami tak ada ilmu lah. Sikit pun. Kecuali ilmu yang Kau ajar pada kami. Jadi kalau Kau tanya kepada kami, beritahu nama ini, kami tak tahu kerana Kau tak beritahu. Malaikat tak malu mengaku dirinya tak tahu ketika ditanya oleh Allah. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Jibril atas perintah Allah. Jibril, kau jumpa Muhammad, kau tanya dia. Ya Muhammad, mata sa'ah. Kiamat itu bila, wahai Muhammad? Bila berlaku Muhammad? Apa jawab Nabi? Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya, yang ditanya, yang tak tahu, yang bertanya pun tak tahu. Tidaklah. Tak malu, Nabi kata tak tahu. Imam Malik, seorang yang alim itu, menerima utusan daripada Afrika menyeberang laut. Orang diutus oleh kaumnya untuk menanyakan sejumlah pertanyaan. Kalau tidak salah 40 ke apa? 40 pertanyaan ke apa yang diberikan kepada Imam Malik. Kan dia orang alim. Jumpa Imam Malik di Madinah, susah payah itu pergi daripada Afrika ke Madinah. Imam Malik, kami diutus oleh kaum kami untuk tanya masalah ini. Ini. Ada 40 kalau tidak salah. Tolonglah. Engkau orang alim, tolong jawab. Imam Malik jawab satu. Ya, tak lebih daripada 6 apa yang dia terjawab. Makna sangat sedikit yang Imam Malik mampu menjawab dengan pasti. Dengan pasti dan yakin. Yang lainnya tak pasti atau mungkin tak tahu untuk tak ini. Ya, ini sajalah Imam Malik. Macam mana Imam Malik? Ini yang 30 lebih ini macam mana? Kami tanya, kami tanya tak tahu. Cakap saya lah pada kaum kamu, Imam Malik tak tahu. Itulah adab orang-orang dahulu. Imam Malik, seorang yang sangat alim, ditanya tentang masalah agama, tidak semuanya dijawab. Bukan kerana dia tidak mau, dia merasa tak tahu. Dan tak yakin dengan jawapannya. Sebab itu masa agama tak boleh reka-reka. Gitulah maksud saya. Tak boleh reka-reka. Ya sudah. Karena tak boleh reka-reka, macam mana? Tak tahu yang berikan saja apa yang tahu. Jadi saya ulangi. Kalau ikut Al-Quran, memang tak sama. Jelas yang ini kotor, ini bersih. Ini halal, ini haram. Mana boleh sama. Tapi kalau ikut kacamata manusia, menggugurkannya. Kenapa ini menggugurkan? Jawab saya ulangi tadi ya. Dalam banyak-banyak larangan dalam agama Islam, apa yang mencuri lah, berbohong lah, syirik lah, ya, apalagi membunuh lah. Itu kan larangan. Ya. Dalam banyak larangan, hanya ada 2 larangan saja dalam Islam, dalam Al-Quran, yang Allah mulakan, yang Allah larang 2 maksiat ini dengan la taqrabu. Tolong berarti betul-betul. Hanya ada 2 jenis larangan Allah di dalam Al-Quran yang Allah
mulakan larang itu dengan firman-Nya, la taqrabu, jangan kamu dekati. Satu, az-zina, la taqrabuz zina, ada. Jangan dekati zina. Yang kedua, harta yang haram. Allah contohkan harta anak yatim. La taqrabu malal yatim. La taqrabu amwalal yatim. Jangan kamu dekati harta anak yatim. Kita sebagai penjaga anak yatim. Anak yatim hartanya banyak sungguh. Dia tak erti apa-apa. Dia tak erti yang hartanya banyak. Mengira satunya 10 pun tak tahu lagi. Namanya yatim. Baru umur 3 tahun. Ayahnya ahli korporat katalah meninggal. Ya, mengurus hartanya banyak. Kita yang menjaga. Kalau kita nak gunakan harta itu sesuka hati kita pun, budak ni tak tahu. Lainlah kalau yatim. Tadi sudah tak yatim lagi. Sudah umur 25 tahun yatim. Pasti akan tanya, apalagi dia tahu hartanya banyak. Kenapa Allah melarang larangan ini dengan la taqrabu? Kenapa tidak? La taqrabu syirka billah. Jangan kamu dekati syirik pada Allah. Tidak ada. Tak ada larangan berbunyi jangan kamu dekati syirik. Yang ada jangan syirik. La taqrabul qatla, jangan kamu mendekati membunuh orang. Tak ada. Yang ada jangan bunuh orang. Tapi kenapa dua ini Allah larangkan jangan kamu dekati? Adalah orang yang memberi jawaban. Ya, tidak salah nih jawaban. Dia kata, ya, kenapa la taqrabu zina? Karena jangan. Ya, karena itu dosa besar. Sangat besar. Saya itu jangankan melakukannya, mendekati saja tak boleh. Itu kan yang di sini itu dosa besar. Ada yang berjawaban begitu. Ya, silalah jawaban itu. Tapi kalau kita tanya balik, mana lebih besar? Dosa zina atau dosa syirik? Ya, dosa syirik lah. Kalau dosa lebih besar dengan dosa zina, kenapa untuk zina hanya la taqrabu yang engkau kata karena besarnya dosa zina, tapi untuk syirik yang lebih besar tidak ada la taqrabu? Ya iyalah. Tapi setakat yang saya tahu, ya kan, dua larangan diri dengan la taqrabu karena kedua dosa ini ada daya penarik. Iya. Zina ada daya penarik. Mudah orang tertarik. Apalagi bila ada peluang dan kesempatan. Sehingga bila zina ini ada potensi menarik nafsu seksual seseorang, maka hindarilah dia, jauhi. Jangan dekat-dekat. Karena bila kamu dekat, boleh jadi kamu tertarik. Zina itu punya daya tarikan ya mas kalian. Iya. Mencuri tak ada daya tarikan. Membunuh apalagi. Pikul kawadi. Sembah lembu tak ada daya tarikan. Sebab itu tak perlu. La taqrabu syirka. Tak perlu. Tapi zina. Daya tarikan yang sangat kuat. Sebab itu Allah kata, hendaklah kamu ciptakan jarak. Sehingga dinyatakan berkhalwat pun tak boleh. Itu kan kita disuruh untuk menciptakan jarak, berada sejauh yang mungkin agar daya tarikannya tidak terlalu kuat pada kita. Yang kedua, harta yang haram. Harta anak yatim, itu punya daya yang kuat bagi penjaganya. Ini kalau aku gunakan untuk beli apa-apa, budak ini mana tahu. Ya, harta haram itu daya penarik. Termasuklah daya tarikan inilah untung banyak dengan cara yang haram. Rasuah. Itu punya daya tarikan luar biasa. Harta haram ini punya daya tarikan yang luar biasa. Jangan dekati. Ya contoh ini tadi Allah kata. Yang khobis dengan yang toyib tak sama. Walaupun daya tarikan, bahkan kamu lebih tertarik kepada yang khobis karena banyaknya. Tengok.
Yang toyib sikit, mana ada daya penarik. Sehingga kamu tak minat. Kamu lebih tertarik kepada yang banyak. Malangnya itu hobis. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, sekalian. Harta yang haram, Quran beri contoh hal-hal itu punya daya penarik. Sebab itu hati-hati. Kamu dalam menciptakan jarak antara kamu dengan harta anak yatim. Jangan dekat-dekat. Lalu Allah beri jalan keluarnya. Bila kamu sebagai pengurus harta yatim orang yang miskin, fakiran, yalah, fayakul bil ma'ruf. Bolehlah ambil harta anak yatim sebagai upah, tapi ikut yang dengan cara yang berpatutan lah. Upah untuk menguruskan ni agaknya yang patut berapa ya 1 bulan. Dia setakat itu aja lah. Jangan mentang-mentang budak tak tahu, itu mau suka tak boleh. Itu bila kamu miskin dan kamu menggunakan masa sepenuhnya untuk mengurus harta anak yatim itu. Kamu boleh ambil upahnya bil ma'ruf. Tapi makan agonian dan siapa yang kaya, ia sudah kaya, berkecukupan, mengurus harta anak yatim. Allah kata apa? Fayasta'fif. Tak payahlah minta upah. Tak payahlah ambil gaji. Tengok. Bila miskin, bolehlah ambil upah gaji tapi yang berpatutan. Bila yang pengurus itu kaya, tak payah ambil gaji. Walaupun menguruskan harta anak yatim berjuta-juta. Maklum dapat warisan daripada orang tua yang jutawan. Ini sebabnya. Satu, jika orang kaum Nabi Shu'aib itu beristiqomah dalam menipu. Kan itu tadi. Untung banyak itu punya daya tarikan. Harta yang haram itu punya daya tarikan yang luar biasa. Yang luar biasa. Kalaulah aku punya... Bukan tertarik dengan mencurinya ya. Sebetulnya mencuri itu tidak menarik. Tidak punya daya tarikan. Tapi harta yang banyak. Harta yang banyak. Akhirnya orang terdorong. Akhirnya orang termotivasi. Yang motivate dirinya untuk mendapat mencuri. Sebenarnya bukan mencuri yang menarik. Mana ada orang tertarik dengan mencuri? Ketakutan ada. Ketertarikannya kepada mendapat yang banyak, itulah yang mendorong ia untuk memberanikan diri mencuri. Untuk menipu. Untuk bayangkan. Quran sudah kata, walau a'jabaka kathratul khubis. Maknanya Quran ini mengakui salah satu sifat kelemahan manusia itu sangat meminati, menginginkan, tertarik, terpukau, terpegun, terpesona dengan harta yang banyak. Termasuklah hal yang banyak itu yang hobis. Lalu Nabi SAW kata, aku bukan penjaga kamu. Maknanya aku tidak mungkinlah mengawasi kamu 24 jam. Tak mungkin. Tidak mungkinlah setiap saat dalam minitnya, setiap minit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, aku sentiasalah mendampingi kamu dalam berniaga. Tidak mungkin. Mana itu satu. Yang kedua, aku juga bukan pencatat perekod amalan kamu yang nanti akan memberikan balas kamu, juga bukan aku. Sebenarnya mengawasi kamu 24 jam, yang merekodkan amalan kamu 24 jam istilahnya, yang akan memberi balasan pada kamu nanti, balasan elok kata elok, pahala atau siksa, itu dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum mu'minin. Masya Allah. Jika kamu orang yang beriman, ya dialah. Aku hanya ingatkan, mungkin siang saja aku mengawasi kamu, malam, mungkin depan kamu, aku melihat kamu. Di belakang, itu ana alaikum bihafiz. Aku bukan hafiz atas kamu. Hafiz yang sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu di awal sudah kata baqiyatullah. Allah. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Jadi
pokok pangkalnya iman. Ada iman atau tidak. Bila ada iman itu pasti orang dalam apa saja career yang diceburinya, yang menjadi pertimbangan utamanya, boleh, tak boleh. Halal ke haram. Dosa ke pahala. Macam itulah. Ini ridha Allah ke? Ini murka Allah. Itu yang dipertimbangkan setiap orang mukmin dalam berkarya. Berkarya, berusaha, berprofesi. Apapun profesinya. Mau jadi tok guru ke? Mau jadi peniaga ke? Pekebun ke? Cikgu ke? Jadi ustaz ke? Pendakwah ke? Yang jadi pertimbangan, ini Allah suka ke tak suka? Ini boleh ke tak boleh? Bukan untung berapa nanti. Banyak ke sikit? Pengikutnya ramai ataupun sikit? Berjalan, bukan. Itu bukan jadi pertimbangan utama. Pertimbangan utama dalam melangkah itu, boleh ke tak boleh? Allah suka ke tak suka? Itu saja. Mau jadi apapun. Sebab kalau bukan itu zaman sekarang, macam mana supaya dapat pengikut yang ramai? Macam mana? Ya, akhirnya itu. Allah dah tidak lagi dalam pertimbangannya. Walaupun nampaknya yang dipercayai itu Allah. Dan Allah Maha tahu di sini. Insya Allah mengawasi bukan hanya gerak-gerik luaran kita, tapi Allah dapat mengetahui dengan tepat termasuk apa yang terlintas dalam hati kita. Mudah-mudahan menambahkan pengetahuan pada kita. Hanya sempat menyampaikan beberapa tafsir yang sampaikan. Ya, sebenarnya yang saya sampaikan tadi jamaah sekalian, tafsir Mukathir 1, tafsir Al-Wasid, saya Tontowi 2, tafsir As-Sa'di, jadi 3. Yang saya bersama tadi, jadi saya petik daripada tafsir, ketiga tafsir itu. Saya sebenarnya coba menjimatkan masa, tidak membaca Arabnya lalu diterjemahkan, tidak. Saya terus saja sampaikan maksudnya. Sebab kalau saya bacakan Arabnya, itu makan masa lah. Dan saya ingin tidak perlu. Hanya, terus terang yang saya sampaikan tadi, hanya dari 3 kitab tafsir. Ya. Sempat menyinggung sedikit tafsir daripada At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Pada yang boleh maafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin syaitan rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.